Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fuzi tergantung tak berdaya. Bos kelinci menyuruh untuk pasukannya untuk siap menjatuhkannya dari ketinggian. Keraguan muncul di antara bawahan. Legenda Fuzi tidak mungkin tertangkap semudah ini. Ketika sensor membenarkan identitasnya, bos kelinci dilanda penyesalan sesaat. Ia memerintah penarikannya. Tetapi terlambat, Fuzi sudah meluncur. Dalam kehampaan jatuh, keabadian Fuzi diuji. Ia berjuang melepaskan ikatan maut. Tubuhnya berputar-putar hingga di detik-detik terakhir, wujudnya berubah. Sayap membentang, mode burung menyelamatkan dari kematiannya yang tak terduga. Napas lega belum sepenuhnya terembus. Fuzi tahu bahaya yang sebenarnya ada di dalam Bon, Tonari, dan boneka masih menjadi tawanan Kaibara. Di dalam, Nick dan Nixon menatapi Bon, tak bisa membantu tuan mereka. Mereka hanya bisa mengalurkan informasi. Bon di lantai 5 Kaibara. Tonari di bawah terpisah, dan boneka terkunci dekat penjaga. Situasi kritis, namun ada Fuzi. Para arwah meminta Bon bersabar, meski pintu masuk hanya terbuka bagi karyawan Kaibara. Penjaga menyambut Bon dengan tatapan sinis. Kau abadi, kau tidak terlihat istimewa, gumamnya sambil menyiapkan alat. Bon mengerti, mereka akan mencari tahu lokasi Fuzi. Bon bertekad, begitu penyumbat mulut ini lepas, ia akan menggigit lidahnya sendiri. Kematian adalah satu-satunya cara untuk membungkam rahasia Fuzi. Namun yang masuk berikutnya bukanlah penyiksa profesional, melainkan rombongan karya wisata sekolah. Guru mereka berbicara seperti pemandu musim horor. Kalian beruntung, manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki perbedaan tubuh manusia primitif ini, dimulai dengan tongkat setrum yang bertegangan rendah. Bagi Bon, manusia dari dunia lama, rasanya adalah sengatan neraka, 10 kali lipat lebih menyakitkan daripada dirasakan manusia modern yang telah diperkuat oleh chip Kaibara. Para murid terdorong oleh tugas kelompok yang berhadiah, berebutan alat. Mereka diizinkan menyiksa dengan satu syarat, jangan sampai makhluk ini mati. Bon menghadapi siksaan paling mematikan, dieksploitasi hingga batas sekarat oleh tangan anak-anak, tepat saat horor akan mencapai puncaknya. Sirene berbunyi. Petugas yang bersangkutan harap alihkan ke siaga tinggi. Karya wisata dibatalkan mendadak. Bon diselamatkan oleh Hararam, oleh sebuah keberuntungan yang datang tepat waktu. Di ruang kontrol, bos kelinci mengutuk kegagalannya menahan Fuzi, tetapi kegelisahan meluas. Alarm itu dipicu oleh hilangnya tawanan lain. Boneka dicuri. Bos kelinci terkejut. Siapa yang berhasil menyusup mengenakan seragam petugas? Kecurigaan mendarat pada foto Abel di sana. Ia mengutus Andi, tetapi anak 8 tahun itu menolak. Ada urusan pribadi. Bos kelinci menghela nafas, menyadari bermain bagi Andi lebih penting. Ia akhirnya menunjuk Abel, yang sayangnya sudah pulang. Andi menelpon Abel, memberi izin brutal. Boleh bunuh pencurinya. Bos kelinci semakin curiga, memutuskan menunggu sampai penanda lokasi muncul di peta. Di luar markas, si pencuri roboh di jalan. Tubuhnya diselimuti rasa sakit. Tiba-tiba telepon berdering di dekatnya. Itu suara cempreng Andi, memberi instruksi dan lokasi pencuri. Tempat mereka berada sekarang. Ingatan mengalir dalam siklus boneka. Sebuah kacamata disodorkan. Kalimat terucap, penglihatanmu jelek, dan senyum terima kasih dari sosok yang tak jelas. Ia ingat menekan tombol off sendiri. Sebuah sentuhan mengaktifkan daya. Jadi saat Andi melawan boneka, boneka tidak sengaja menekan tombolnya sendiri. Boneka terbangun, terkejut melihat pencuri, tak dikenal menyentuhnya. Siapa kau, dasar mesum, teriak boneka. Melihat kondisi parah si pencuri, boneka berusaha menolong. Setelah kesulitan dengan pakaiannya, boneka berhasil menggunakan seragam pencuri itu untuk mengambil air. Sosok yang terungkap membuatnya terdiam, yaitu Abel. Setelah Abel membaik, boneka langsung bertanya,
Apakah Abel tahu tentang chip 32 miliknya? Abel menatap boneka dengan tatapan yang dalam, menjawab dengan nada yang menguncang, 32 tidak mati. Jantung mekanik boneka berdesik. Abel adalah teman 32. Boneka menyimpulkan jika 32 masih hidup, ia bisa memperbaiki ingatan yang rusak. Ia mengajak Abel pergi, tetapi Abel tidak tahu di mana 32 berada. Boneka tersenyum, jangan khawatir, kita punya Fuzi, para manusia abadi, dan bantuan Kani, si kepiting. Boneka yakin mereka akan datang menyelamatkannya. Saat berbicara, boneka tak sengaja menyentuh dan memakaikan kacamata Abel, yang membuat Abel berterima kasih. Entah ini Abel yang sama dari masa lalu atau bukan. Kini mereka berdua bersatu, siap menghadapi takdir mereka, sambil menatap kedatangan sang abadi. Ini masa lalu Abel. Terlihat dua pasangan suami istri yang menunggu kedatangan bos kelinci. Cewek itu berkata, apa itu anak laki-laki? Bos kelinci berkata, ya dialah yang sedang kau pikirkan. Kurasa sudah 7 tahun. Sambil bertanya, lalu akhirnya kamu terpasang chip juga. Dan akhirnya dia menjadi keluarga. Di keluarga tersebut, siapa namanya? Tanya perempuan itu. Bos kelinci masih memikirkan nama anak itu. Ya, anak itu namanya Abel. Dan di chapter ini dia terlihat diperkenalkan ke murid-murid lainnya. Ibu guru di sana berkata, aku ingin kalian semua bersikap baik padanya, oke? Abel terlihat culun, memakai kacamata. Salah satu temannya berkata, senang bertemu denganmu. Kacamata Abel itu bagus, di mana kamu membelinya? Itu kacamata kemungkinan pemberian hadiah dari seseorang. Ibu guru memulai untuk acara selanjutnya. Sekarang kita akan mulai keras penalaran. Semua minum satu. Hari ini, kami punya rasa buah persik dan bir. Tidak berbentuk buah, tapi itu seperti cairan. Dan Abel yang melihat teman-temannya meminum, Abel juga merasakannya. Ibu guru memulai dengan ujian sederhananya. Ini tingkat dasar. Dan yang ditunjuk pertama kali, yang bernama Tamir, salah satu teman Abel di kelas tersebut. Dan dia bertanya, pertanyaan yang agak sulit. Kecepatan untuk melewati ruang yang ada di perut tersebut. Berapa banyak mie pasta yang akan dihasilkan? Tamir pun bisa menjawab, 326 mie. Dan jawabannya benar. Terus ibu guru bertanya lagi, berapa banyak target kerudung yang terbatas tetapi tidak negatif yang dapat berada dalam satu titik? Intinya pertanyaan yang sulit dijawab bisa dijawab dengan mudah oleh orang-orang ini atau murid-murid ini. Abel terlihat seperti kebingungan melihat kejadian ini. Kenapa dia bisa menjawab semua? Selanjutnya giliran Abel. Ibu guru mencoba pertanyaan. Ketika kue dilimpah dari masa lalu ke masa depan melalui ruang 8 dimensi yang telah diubah menjadi bentuk mik. Ya, intinya pertanyaannya sulit untuk dicerna oleh anak seumuran Abel. Abel pun terlihat bingung menjawabnya. Dan pada akhirnya Abel tidak bisa menjawab. Ibu guru memastikan bahwa Abel mungkin bisa menjawabnya. Karena itu pertanyaan yang mudah. Tapi ditunggu-tunggu Abel tidak menjawab. Malah wajahnya menjadi merah. Ibu guru berkata, apa kau gila? Wajahmu itu memerah. Salah satu temannya berkata, Bu guru, chipnya pasti rusak. Ibu guru semakin curiga dengan kejadian Abel dan dia segera membawa Abel. Singkat cerita, Abel sudah pulang di rumah. Dia disambut bos kelinci dan mamahnya bertanya bagaimana sekolahnya. Abel terlihat termenung dan berkata, hei paman, apa itu tikus bor? Sontak membuat bos kelinci bingung. Abel tidak tahu apa itu tikus bor. Dan si mama terlihat terkejut juga. Yang dianggap mama ini, dia berkata, aku tahu dia akan tertinggal dan menyuruh suaminya untuk memberi air memori. Maksudnya ya seperti mungkin obat lah. Bos kelinci memastikan lagi dan berkata, tunggu sebentar, jangan bilang kamu tidak memasangnya. Apakah para peneliti itu menganggap ini pekerjaan yang bagus? Apakah semua orang sudah tahu? Dan bos kelinci mengambil kalung Abel. Apa kamu mengerti apa artinya ini, Abel? Tanpa salah satu dari ini di dalam tubuh mereka, manusia sangat lemah. Artinya kamu akan mati sangat dini tepatnya. Artinya kamu akan mati dini. Apa kamu mengerti? Bos kelinci menyerahkan. Ini informasi tentang genetikmu. Ini berisi segalanya, mulai dari kemampuanmu hingga resiko penyakit bawaan. Ini adalah catatan tentang setiap potensimu, termasuk perkiraan usia kematianmu.
Apa kamu mau lihat? Tanya bos kelinci. Abel terlihat kesakitan. Sontak membuat mereka panik melihat kondisi Abel. Ini kondisi Abel merasakan ketakutan. Itu sebagian masa lalu Abel. Dan lanjut di masa kini. Boneka membangunkan Abel dan bertanya, kamu baik-baik saja, Abel? Jika hanya berjalan, tapi kemudian kamu mulai mengerahkan dan jatuh, kamu mengagetkanku. Kamu yakin harus berdiri? Mungkin kamu harus istirahat lebih lama. Saran boneka. Tapi Abel tidak mau. Dia merasa baik-baik saja, meski tubuhnya merasakan gejala yang aneh. Abel terlihat semakin tersiksa. Tapi boneka mencoba menyemangati Abel. Bertahanlah Abel, kalau kita turun 3 tingkat lagi, kita akan sampai di rumah yang kita gunakan. Abel hanya diam dan melanjutkan perjalanannya. Boneka berkata, ngomong-ngomong, pohon-pohon ini hampir seluruhnya terbuat dari busi. Apa kamu tahu? Aku bagus jika mereka datang menjemput jika saat kita sedang berjalan-jalan. Ya, aku yakin mereka juga punya banyak urusan. Lalu bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu menyelamatkanku? Apakah informasi itu ada di dalam diriku? Berharga juga untukmu. Abel masih diam. Dan boneka masih bertanya, apa informasinya tidak terlalu penting? Oh, apa karena aku milik 32? Tidak siapa yang mau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan boneka. Boneka akhirnya mengerti. Kau ingin data tentang 32 di dalam diriku. Berarti ingatanku juga penting bagimu. Aku merasa bersalah. Kau mengejarku sejauh ini dan aku tidak punya ingatan. Seperti apa 32? Baru Abel menoleh boneka. Tapi cuma menoleh, tidak menjawab pun. Hal itu membuat boneka semakin keras bicaranya. Nggak bisakah kamu mengenang dengan keras bersamaku? Abel naik ke pohon dan langsung memakan sebuah makanan coklat kayaknya ini. Boneka juga merasakan kelelahan. Waktunya untuk istirahat. Di bawah terlihat anak-anak bermain. Boneka yang melihat Abel memakan kayak biskuit coklat, dia merasa lapar. Alhasil boneka meminta dikit untuk dimakan. Boneka yang melihat Abel langsung mengasih makanannya ke mulut Abel. Abel sontak kaget dengan tingkah laku boneka. Boneka bicara, bisakah kau sedikit mengobrol? Kau ingin menjadi keren dengan tipe yang berdiam. Abel bicara sangat dikit membuat boneka menganggap itu nyanyian. Abel tidak bisa memulai percakapan dari mana untuk memulai. Dia malu untuk bicara. Menurut Abel, banyak bicara itu menunjukkan kalau dirinya bodoh. Boneka meyakinkan Abel kalau itu salah. Itu salah satu yang terbaik untuk bisa berbicara. Abel cuma bisa minta maaf. Boneka mengembalikan makanan itu lagi ke Abel karena dia tidak bisa makan. Aku boneka, tapi mempunyai perasaan ini, jar boneka. Saat ini mereka berada di atas pohon berdua. Abel memakan sambil melihat pemandangan di depannya adalah pohon. Pohon itu mengingatkan kejadian dulu saat Abel kecil. Persis sama di atas pohon, dia memakan biskuit atau wafer coklat ini. Seseorang itu boneka, dengan polosnya berkata, "You." Sontak membuat Abel kaget, dia kan pemalu. Jadi ya langsung shock. Boneka berkata, "Ngapain kamu sendiri di sini?" Dia melihat pemandangannya cukup cantik di atas sini. Abel berkata, "Apa-apaan ini? Kamu siapa?" Boneka yang melihat makanan itu langsung merebut. Makanan kacang karamel yang renyah mencampur di mulut boneka. Abel berkata, "Kau bisa menebaknya, tapi kan kau boneka." Itu hanya tebakan boneka. Jadi dia bertanya, "Apa aku benar?" "Oh, jadi kau tidak bisa menebaknya ya?" Abel menjawab, "Ya, itu kue kering dengan isian yang lengket." Boneka akan ingat itu. Boneka yang melihat makanan Abel yang sedikit, dia bertanya, "Tunggu, itu semua makan siangmu? Apa itu cukup?" Abel menunjukkan stoknya. "Tidak, masih banyak lagi." Semua coklat batang yang ada di stok dilihatkan ke boneka. Boneka terlihat terkejut dengan stok Abel yang sangat banyak. Abel bertanya, "Jadi siapa kamu?" Bahwa ada perempuan yang cukup dewasa. Dia berkata, "Dia adalah bonekaku. Dia bernama Doro." Doro berkata, "Aku merasa bersalah karena seseorang meninggalkan boneka ini di sudut lab. Jadi aku membawanya pulang." Boneka berkata, "Senang bertemu denganmu, Andi. Aku boneka yang super imut." Andi senang bertemu dengan boneka.
Andi bertanya ke Doro, "Jadi ngapain kamu di sini?" Doro menjawab, "Ya, aku cuma penasaran gimana keadaan di sekolah. Nggak ada yang perlu dibicarakan," kata Andi. Doro bertanya, "Kamu nggak mau makan bareng yang lain?" Andi menjawab, "Bukannya aku bakal dapat masalah besar kalau mereka tahu kekurangan aku. Semua orang bisa bikin makanan keluar dari lengan mereka, kecuali aku. Karena chipku belum ditanam." Jadi salah satu teman Andi menyarankan Andi untuk makan di tempat yang tidak terlihat. Doro melihat itu masuk akal. Tapi kalau Andi memutuskan untuk menjadi seperti orang lain, beritahu Dono kapanpun. Andi bertanya, "Kapan saja? Apa aku boleh menemuimu kapanpun?" Doro menjawab dengan senang, "Kamu bisa datang kapanpun kalau kamu mau di sini." Andi terlihat malu-malu, tapi dia terlihat senang. Doro berkata, "Kalau begitu lain kali aku bawa makan siang. Boneka juga." Doro menyuruh boneka, "Kamu tahu kan kamu nggak perlu makan siang." Boneka ingin membeli salah satu makanan yang seperti Andi. Andi nggak keberatan berbagi makanan. Doro juga senang. Dia berkata, "Kalau begitu aku bawa roti lapis, apel, dan barang-barang dari lab untuk membalas budimu." Andi tersenyum dan berterima kasih. Dan dia baik. Doro orang yang baik. Boneka bertanya, "Doro-chan." Di waktu itu, alarm chip berkata, "Chip ini rusak, tolong segera kirim ke perusahaan Kaibara." Boneka bertanya lagi, "Tunggu, apa itu nama 32? "Ya," jawab Andi. "Jadi nomor 32 bernama Doro." Andi suka boneka itu. Untuk mengenangnya,